Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita diberi kesempatan kembali untuk kita datang beribadah di gereja Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dalam ibadah ini. Dan saya perlu peringatkan sebelum ibadah, handphone agar dinonaktifkan atau di silent ya, supaya kita lebih kusuk untuk beribadah. Kita akan menghadap Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Sebab itu kita jangan terganggu untuk bunyi handphone ya, terima kasih. Ya, jemaat yang terkasih, kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita ibadah, saya silakan ambil satu sejenak untuk memohon pimpinan dari Tuhan. Amin. Ya, mari saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah ini dengan pujian. Kasih Allah amat besar. Dari KPPK nomor 27. Dari
Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Silakan duduk kembali. Nats yang mengawali ibadah kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi dengan aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kita akan menyanyikan satu lagu yang mengatakan Tuhan kini ku datang. Selanjutnya kita akan memasuki doa pengakuan dosa dari KPPK nomor 193. Yang pagi hari ini kita mau memohon pada Tuhan, karena tadi di dalam lagu itu mengatakan penuhi hatiku Tuhan dengan Roh Kudus dan anugerah-Mu yang berlimpah agar aku serupamu. Dan kita memohon pada Tuhan Yesus, kita mohon ampun pada Tuhan. Sebelumnya kita akan
Nanti musik akan menyanyikan ini dengan perlahan-lahan. Refrennya, kini ku datang padamu, biar Tuhan boleh membasuh dosa-dosa kita. Mari saya beri kesempatan untuk Bapak Ibu untuk ambil sabar sejenak, memohon pengampunan dari dosa. Kita tahu dan kita tidak sadar apa yang sudah kita perbuat, atau dengan kata-kata, dengan perbuatan, mungkin itu sangat mendosakan hati Tuhan Yesus. Nah, pada pagi ini kesempatan kita untuk memohon pada Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan supaya kita diampuni dan diberikan Roh Kudus, dan dianugerahkan Roh Kudus dan anugerah yang berlimpah agar kita sama seperti Yesus. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kini kami datang kepadamu Tuhan, bertelut, menyerahkan hati kami dengan sepenuh hati kami. Kami memohon Tuhan untuk belas kasih-Mu datang kepada kami, datang kepada kehidupan kami. Kadang-kadang kami tidak sadar Tuhan, apa yang kami perbuat, apa yang kami mengatakan, segala sesuatu mungkin itu sangat mendukakan hati-Mu Tuhan. Sebab itu pada pagi hari ini kami memohon padamu, ampuni Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami pada pagi hari ini, sehingga kami diberi kemudahan untuk kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami diberikan anugerah untuk kami melanjutkan ibadah kami sampai selesai Tuhan. Kau berkati ibadah ini sampai selesai, Kau berkati setiap kami, Kau buka hati kami, pikiran kami untuk kami boleh menerima firman-Mu. Berkati hamba-Mu, penginjil Daniel Indah, saya akan membawakan firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, kita akan bangkit berdiri, kita akan membaca berita anugerah. Berita anugerah pada pagi hari ini diambil 1 Korintus 15 ayat 9 dan 10. Saya akan membacakan ayat ke-9, nanti yang ke-10 kita akan baca bersama-sama ya. Berita anugerah 1 Korintus 19 ayat 9 dan 10. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan beserta kita semua. Ya, masih tetap berdiri, kita akan menyanyikan yang mengatakan Yesus pimpin, ku mau ikut, dari KPPK nomor 329. Be
silakan duduk kembali. Ya, kita persiapkan hati pikiran kita untuk kita menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Jelis dan Yadi Darso. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan pujian persembahan dari vokal grup Fimas. Ya, silakan.
kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati masuk di dalam. Di tengah-tengah pergumulan hidup kami, dan di tengah-tengah apa yang saat ini kami rasakan, kami bersyukur Tuhan memimpin kehidupan kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, seperti dalam pujian yang baru saja kami nyanyikan, itu semua karena anugerah Tuhan yang besar. Kalau sebentar kami akan dikuatkan, bahkan kami dibaharui, kami dibimbing melalui kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berbicara secara pribadi kepada kami. Kami siap mendengarkannya, kami siap merenungkannya, dan kami siap melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil di dalam Lukas pasal 5 ayat 27 sampai dengan yang ke-32. Lukas pasal 5 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan satu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu Yesus menjawab kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Sampai sengaja pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia yaitu setiap kita membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat sekalian, sebelum ada ojek online atau Grab dan lain-lainnya, kita kebanyakan kalau tidak punya kendaraan pribadi, kita menggunakan angkutan umum, saudara. Salah satu angkot yang murah meriah, ya, angkutan yang murah meriah adalah angkot yang, ya, mungkin kalau saudara yang tinggal di Villa Maltimas ini masih ingat ada angkot dari jurusan BSD Kalideres, mana lagi ya, sini ada banyak, saudara, ya. Terus kalian, yang namanya angkot biasanya nih ya, biasanya yang kita kenal ya, selain murah, kalau dia belok atau dia berhenti, cuman dia dan Tuhan yang tahu. Ya, tiba-tiba berhenti, tiba-tiba belok, saudara. Nah, saudara, ini apa? Kita punya image ya, angkot itu kalau ngetem sembarangan, betul? Ya, kalau menaikkan penumpang juga sembarangan, menurunkan penumpang sembarangan, saudara. Meskipun saya yakin tidak semua angkot demikian, ya. Cuman akhirnya image kita adalah apa? Angkot itu, aduh, pokoknya kita udahlah tahu sama tahu lah. Saudara, saya tinggal di daerah Kartini, Jakarta Pusat. Nah, itu ada angkot kecil, ya. Kode itu JP01. Angkotnya itu bukan angkot yang Toyota Kijang, tetapi Suzuki Carry, saudara. Sama-sama masih ada. Ya. Itu jurusan Pasar Baru Kota. Jurusannya sih rutenya pendek. Tapi, saudara, kalau sudah kebut-kebutan, Tuhan, ampunilah dia, ya. Tapi tidak semua angkot, saudara. Saya pernah hampir nabrak, saudara. Ya, tiba-tiba berhenti mendadak karena kebut-kebutan. Ada penumpang, salah satu orang itu berhenti mendadak, saudara. Waduh,
Ya, ngomong untung sih tetap untung, karena saya dari Jogja, dari Jawa, meskipun belum dapat untung, masih bejo, masih untung. Saudara, akhirnya pas kayak gini kita punya konsep, punya pandangan yang namanya angkot itu jelek. Ya, bukan angkotnya jelek, tapi drivernya, sikapnya, cara menyetirnya, sehingga apa? Sehingga kita pukul rata semua angkot itu jelek. Demikian pula, saudara, dengan pekerjaan seorang pemungut cukai. Ya, pemungut cukai itu pekerjaan yang sebetulnya baik, saudara. Tetapi oknumnya yang seringkali mengkorupsi markup, ya, pajak dan juga yang lain-lainnya, sehingga image orang ya di zaman Tuhan Yesus namanya pemungut cukai, kausa rentenir, itu adalah pekerjaan yang haram, bukan pekerjaan yang halal, saudara. Padahal sekali lagi pekerjaan pemungut cukai itu ya sebetulnya pekerjaan yang baik, yang jujur, tetapi karena seringkali disalahgunakan sehingga punya image yang jelek. Demikian pula, saudara, dalam bacaan kita pada hari ini itu LAI memberikan tema ya, Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Siapa Lewi? Betul, Matius, saudara. Nah, saudara, sedikit saja ini satu hal yang menarik ya tentang namanya Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas, saudara. Dan ketiga kitab ini mencatat tentang pertama kali Matius berjumpa secara pribadi dengan Yesus, mengalami pertobatan. Nah, saudara, kalau saudara melihat di dalam Lukas 5 ayat 27 sampai 32 yang kita baca ini, dan Markus 2 ayat 13 sampai 17, baik Markus maupun Lukas mencatat ya tidak menyebut namanya Matius, tetapi Lewi, saudara. Tetapi berbeda dengan Matius ya. Matius 9 ayat 9 sampai dengan 13, Matius tidak mencatat dirinya itu Lewi, tetapi apa? Pemungut cukai. Ya. Kayaknya ada dua hal yang berbeda, kontradiksi, tetapi saudara ini ada maknanya. Kita Matius dilihat oleh Matius. Saudara, kenapa Matius tidak berkata aku Lewi? Karena dia sendiri tahu dia dulunya sebelum bertobat adalah pemungut cukai. Ini sama ya. Lewi dengan Matius itu punya arti yang sama ya. Tapi dia bilang Matius si pemungut cukai. Intinya adalah Matius ingin menyatakan kerendahan hati dia, bahwa dia betul masa lalunya pemungut cukai, dan atribut di dalam dirinya tidak hilang. Karena apa? Sekali lagi, asumsi, persepsi orang namanya pemungut cukai negatif. Nah, yang menarik adalah kitab Markus dan Lukas, khususnya Lukas yang kita baca hari ini adalah tidak mencatat dia sebagai pemungut cukai, tetapi Lewi. Saudara, ini mengingatkan orang-orang Yahudi pada zaman bangsa Lewi ya, adalah sekelompok orang yang memiliki status istimewa. Namanya Lewi, kaum Lewi itu melayani di rumah Tuhan, melayani di bait Allah. Dan Lewi ini menghasilkan keturunan imam. Jadi saudara, Lukas mencatat ya, memanggil dengan namanya Lewi ya. Saudara sekalian, Lewi atau Matius ini si pemungut cukai bekerja dengan tidak jujur sebagai pemungut cukai, dan dia seringkali markup ya pajak yang dia ambil dari rakyat, dan dia adalah orang yang korupsi, mengkorupsi kelebihan dari pajak itu, saudara. Jadi intinya adalah Lewi ini atau Matius ini, si pemungut cukai ini bekerja dengan tidak jujur. Nah, saudara, kalau kita dramakan di dalam perikop ini ada 3 scene, ya, ada 3 bagian. Bagian yang pertama adalah waktu Yesus memanggil Lewi, ya, waktu Yesus memanggil Lewi, ayat 27. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi.
bernama Lewi, bukan pemungut cukai, tetap bernama Lewi, sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata padanya, ikutlah aku, follow me. Saudara, di sini kita melihat bahwa Matius ini, si pemungut cukai ini, Lewi ini, diberikan satu hak istimewa untuk ikut Yesus, menjadi rasulnya, menjadi murid Yesus. Padahal kita tahu bahwa Lewi ini punya nama baik yang sudah, punya integritas yang sudah tidak baik, saudara. Tidak punya nama baik lagi, sudah hancur lah. Pokoknya setiap orang yang ketemu yang namanya Matius ini, si pemungut cukai ini, negatif, saudara. Dia suka korupsi, suka memeras pajak rakyat. Nah, saudara sekalian, kita melihat bahwa di sini Yesus, dengan hak prerogatif Yesus, hak istimewa Yesus, Yesus tidak hanya memanggil, tetapi memilih Lewi untuk menjadi muridnya. Di tengah-tengah keberdosaan dia, Yesus merendahkan dirinya, ayo ikut aku. Wow, ini satu undangan istimewa, saudara. Saudara, bukankah apa yang dialami oleh Lewi ini dialami saudara dan saya? Bukan. Kita nggak layak nih, termasuk kami hamba Tuhan, kita nggak layak masuk ke ruang kebaktian ini, saudara. Tetapi kita dilayakkan oleh karena anugerah Allah masuk di dalam hadirat Allah. Kita menikmati perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Terlebih lagi kita dipilih dan kita dipanggil dan kita dipilih menjadi murid Kristus. Saudara, pertanyaannya adalah kenapa banyak orang yang ngakunya Kristen tetapi hanya meninggalkan imannya? Banyak orang yang sudah sakit-sakitan, akhirnya dia putus asa, menyalahkan Tuhan, meninggalkan imannya. Karena dia tidak sungguh-sungguh waktu mengikut Yesus, tidak mengalami pertobatan secara pribadi, pertobatan sejati di hadapan Allah. Berbeda dengan Lewi ini. Dia tahu dia sebagai orang berdosa, dia tidak layak. Yesus datang, follow me, ikutlah aku. Saudara sekalian, di tengah-tengah kelumpuhan rohani dari Lewi ini, Lewi Matius ini meresponi panggilan Yesus. Kalau saudara melihat di dalam ayat 27 dan 28, Lewi ini sedang duduk. Ayat 28 katakan berdirilah Lewi, maksudnya meresponi panggilan Yesus. Di dalam Matius 9:9, Markus 2:14 sama persis, bahwa pada waktu Yesus datang kepada Matius, Lewi ini, Matius ini sedang duduk. Kata duduk dan berdiri ini bukan sekedar secara fisikly duduk lalu berdiri, tetapi ini sebuah respon di mana Lewi ini mengalami kelumpuhan rohani, akhirnya dipulihkan dan ikut Yesus. Wow, saudara sekalian, Lewi hanya meninggalkan segala sesuatunya. 28 catat, maka berdirilah Lewi meresponi ajakan Yesus, meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Saudara, ini kontras sekali dengan kisah pemuda kaya dalam Matius 19 ayat 22. Bahwa pemuda kaya ini tidak mau meninggalkan segala sesuatunya. Karena apa? Dia beranggapan bahwa materi yang dia punya bisa dia bawa sampai mati. Saudara sekalian, waktu Lewi mengikut Yesus, ia mendapat segala sesuatu, tetapi dia juga kehilangan segala sesuatu. Maksudnya apa? Waktu Lewi mengikut Yesus, ia mendapatkan segala sesuatu, yaitu kasih, damai sejahtera, dan sukacita. Seperti halnya dalam tiga sifat buah yang pertama, relasi kita dengan Allah
kita mendapatkan kasih, sukacita, pingsan, bukan pingsan ya, dapatkan damai sejahtera, kedamaian sejati di dalam Tuhan. Tetapi ia juga kehilangan segala sesuatu. Ini konsekuensi ikut Yesus, pekerjaan dia, hartanya, teman-teman. Memang betul saudara, yang namanya ikut Yesus ini pasti ada konsekuensinya. Saudara, beberapa kali saya menceritakan pada jemaat mengenai panggilan sebagai hamba Tuhan. Ya, di saya ini satu kampung halaman dengan penggil lili ya, dari Jambi. Saudara, papa mama mertua saya sampai sekarang masih belum percaya Tuhan. Waktu istri saya mau dibaptis ada tantangan. Mau ikut Yesus saja ada tantangan. Waktu mau masuk sekolah Alkitab pun ada tantangan. Nggak boleh. Ya, anggapannya maaf namanya hamba Tuhan itu ya pendeta penginjil itu hidupnya menderita saudara. Ya beda saudara kalau saudara wah kalau ini anak saya nanti masuk ke fakultas ekonomi atau masuk ke kedokteran setelah lulus dapat banyak CN, banyak dapat cuan. Nah kalau jadi hamba Tuhan cuannya di mana? Saudara ini memang tidak salah ya pemikiran seperti itu, tetapi saudara pada akhirnya saya pun tetap yakin ini panggilan Tuhan ikut Yesus. Saudara sekalian demikian pula dengan kita. Saya nggak tahu ini khususnya banyak ayah-ayah di sini ya asuk-asuk yang sudah mulai ya sudah berusia, tetapi saya yakin pengalaman Bapak Ibu sekalian sangat banyak ya suka duka asam garam bersama dengan Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian ikut Yesus sampai sekarang ini suatu anugerah Tuhan. Jadi saudara, panggilan Tuhan harus diutamakan dari apapun juga. Pekerjaan pemungut cukai dari Matius sebetulnya tidak ada dosa sekali kalau dilakukan dengan benar. Sudah perhatikan, Yesus tidak menyuruh Matius untuk betul-betul meninggalkan pekerjaannya. Enggak, saudara. Tetapi bilang, ikut aku. Saudara sekalian, Yesus pun dalam kisah Sakius ya tidak menyuruh Sakius meninggalkan pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Sama saudara, Sakius, Matius ya. Yohanes Pembaptis tidak menyuruh pemungut cukai meninggalkan pekerjaannya, bukan itu. Tapi ini bagaimana kita memberi diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Makanya tema khotbah kita pada hari ini adalah inilah diriku Tuhan. Aku orang berdosa, aku tidak layak, tapi karena kasih karunia Allah aku dilayakkan. Saya yakin ya, dalam ibadah kita hari ini satu paket, termasuk vokal grup tadi yang menyanyikan pujian, semua karena anugerahnya. Aku ada sebagaimana aku ada hari ini itu karena kasih karunia Tuhan. Lalu saudara, scene pertama sudah selesai ya. Lewi meresponi panggilan Yesus. Lewi meninggalkan segala sesuatunya, nggak hitung-hitungan ikut Yesus, all out saudara. Nah, scene yang kedua, lalu Lewi ini mengadakan ucapan syukur, makan-makan, ciapau saudara, makan-makan, diundanglah teman-teman ex pemungut cukai yang lain dan orang-orang yang lain. Ya memang Alkitab tidak mencatat berapa banyak, tetapi ini lumayan banyak ya. Bisa dibayangkan namanya pemungut cukai pasti kan banyak temannya, banyak sahabatnya saudara. Rame-rame makan, babi guling, babi hong, aduh pokoknya makan ciapola saudara. Ya meskipun dari uang yang haram. Ya tapi lepas dari itu semua saudara ya. Lewi, Matius ini mengadakan pesta sebagai ucapan syukur karena dia sudah mendapatkan makna hidup yang sesungguhnya. Follow me, ikut Yesus. Saudara sekalian, tidak hanya itu, saya yakin bahwa Matius pun selain punya tujuan sebagai ucapan syukur mengadakan pesta di rumahnya, mengundang teman-temannya, mengundang orang-orang lain, tetapi juga ini memperkenalkan satu pribadi yang mengubah hidupnya, yaitu Yesus Kristus.
Saudara, kita bikin party, bikin pesta, dosa nggak? Tidak berdosa kalau yang kita lakukan semua acaranya itu benar. Akan menjadi berdosa kalau ditambah ciu. Ya kan saudara, ditambah arak saudara, ya, ditambah bir yang membuat mabuk, nah itu baru berdosa. Yesus pun Alkitab mencatat ikut di dalam pesta syukur Lewi si pemungut cukai itu yang sudah bertobat. Wow, ini saya pikir bukan sekedar sekali lagi makan-makan zaman syukur, tetapi ini loh diperkenalkanlah ya Yesus ini dari Lewi kepada teman-temannya, saudara. Ya. Dan juga ini sebagai satu pengumuman bahwa saya sudah meninggalkan pekerjaan saya sebagai pemungut cukai. Wow, saudara sekalian, ini menunjukkan bahwa sebagai Yesus bergaul karib dengan orang-orang berdosa. Saudara, saya bersyukur kalau setiap kali ada jemaat yang mengadakan ibadah syukur di rumah, ya nggak apa-apa, secara sederhana misalnya, ya. Tapi jangan saya membebani, ini cuman sumbang saran saja, saudara. Misalnya anak atau cucu saudara ya lulus, ya dikumpulkanlah beberapa orang apalagi yang belum percaya pada Tuhan, atau maafkan mungkin ada yang sedang berduka, ada ibadah memorial, ya. Memang orang Kristen tidak mengenal 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, saudara, tetapi ada ibadah memorial setelah kedukaan. Diundanglah keluarga apalagi yang belum percaya pada Tuhan. Satu kali saya diundang ibadah syukur memorial seorang AI yang meninggalnya usia cepet tahun 100 tahun. Sekarang ya saudara, 100 tahun. Wah saudara, memang sih lumayan mewah begitu ya. Tetapi waktu saya dihubungi, saya tanya sama keluarga, Cik, ini yang belum percaya Tuhan berapa orang? Cukup banyak, contoh separuh lebih. Boleh nggak selain saya renungannya tentang ucapan syukur, tetapi juga tentang Yesus Kristus. Siapa Yesus? Saya tahu sekali sama anaknya ini. Dia bilang, nggak apa-apa contoh, itu tujuan kami. Selain kami masih dipimpin Tuhan sebagai ucapan syukur, kami ingin keluarga besar kami ini mengenal Yesus. Wow, saudara, di satu restoran semua pakai baju merah kayak Xinjiang aja, saudara. Wah, saya sendiri terharu sekali. Dan dengan anugerah Tuhan, akhirnya ya nggak semua, tetapi ada beberapa yang mau ikut Yesus. Saudara, satu kesempatan yang indah, bukan? Kita ada waktu, ada kesempatan ngumpul, nggak sekedar ngumpul saja, nggak sekedar makan saja, tetapi ingatlah bahwa ada orang yang belum percaya kepada Tuhan. Dan ini pun yang dilakukan oleh Lewi, Matius si pemungut cukai itu. Tetapi tidak hanya sampai di situ, saudara. Di dalam pesta itu ya masuk ke scene yang ketiga. Justru Yesus ini ditentang oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, saudara. Ayat 30 dikatakan, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, marah besar loh ini ya, ahli Taurat orang Farisi. Ngapain kalian di sini pesta, ngadakan pesta? Mengapa kamu makan dan minum? Ya? Ngapain kan japo di sini minum-minum, bersenang-senang bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Dimarahin, saudara. Ya, murid-murid, beberapa murid Yesus. Dan ini juga ya dengan kata lain, ya sebetulnya secara tidak langsung marahin Yesus. Ngapain ngumpul sama orang berdosa? Saudara berandai ini ya, berandai. Saudara lagi ingin mengadakan sebuah ucapan syukur. Lalu datanglah orang-orang bertato, ngeri. Saudara, gimana perasaan saudara? Duh, serem ya, ngeri ya.
Nah ini saudara, ini image-nya ahli Taurat dan orang Farisi ini kan seperti kita ketahui mereka orang munafik saudara. Tahu tentang Taurat, tahu tentang Injil, tahu tentang tradisi, tetapi mereka bukan menjadi pelaku firman yang setia. Hanya mengkritik. Karena orang Farisi dan ahli Taurat belum mengalami pertobatan sejati. Nah, dimarahinlah beberapa murid dan juga Yesus. Ngapain kalian di sini? Makan minum. Yesus dimarahin, saudara. Saudara sekalian, mereka mengkritik Yesus yang berkumpul dan bergaul dengan orang-orang berdosa. Memang mereka pintar mengecam dosa, tetapi mereka tidak berusaha mempertobatkan orang yang berdosa. Betul saudara. Ahli Taurat dan Farisi mengecam orang berdosa, tetapi bukan menginjili mereka yang berdosa. Yesus tidak mendiamkan atau menuruti apa yang dikatakan ahli Taurat dan Farisi, saudara. Ya, di dalam ayat 31 dan 32 ini jawaban Yesus yang makjleb, nancep kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Apa yang katakan Yesus, saudara? Bukan orang sehat yang memerlukan tabib atau dokter, tetapi orang sakit. Ini satu gambaran, betul kan saudara? Kalau kita sakit, kita baru perlu ke dokter kan saudara? Kita sakit, kita cari dokter. Dan Yesus mengatakan bukan sekedar sakit fisik, tetapi sakit rohani. Matius mengalami sakit lumpuh rohani, tetapi dia membutuhkan tabib, yaitu Yesus sendiri, sehingga Matius bisa berjalan secara rohani dan dia mengikut Yesus, menerima panggilan Yesus sampai Tuhan panggil dia. Ayat 34 lebih mendalam lagi. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Aku datang bukan untuk melayani orang yang sudah bertobat, tetapi aku datang melayani orang berdosa supaya mereka bertobat. Jadi tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk terus melayani, memimpin orang benar, tetapi Yesus mencari orang berdosa. Saudara sekalian, kita sudah dibenarkan, kita sudah diselamatkan. Apa harus kita lakukan, saudara? Ini aku Tuhan, inilah diriku. Aku yang dulunya berdosa, akhirnya aku mengenal Yesus. Aku menerima Yesus sebagai juru selamatku, dan aku mau tetap setia sampai pada akhirnya. Saudara, suatu kali ada seorang anak remaja dilahirkan dari keluarga Kristen. Akhirnya dia meninggalkan imannya. Dia belum ditangkap oleh Yesus. Hari Minggu dia ke gereja, tapi Senin sampai Jumat sampai Sabtu dia meninggalkan imannya. Kebut-kebutan, merokok, tawuran. Pada akhirnya dalam satu retreat remaja, anak remaja ini mengalami pertobatannya sejati, mengalami satu waktu yang betul-betul itu satu sejarah yang tidak bisa dia lupakan. Hanya dia ditangkap dan mati oleh Yesus. Dia menerima Yesus sebagai juru selamatnya secara pribadi. Padahal kalau mengingat masa lalu dia meninggalkan imannya. Papa mamanya sudah amsyong, udah angkat tangan. Akhirnya dia bertobat dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya dia mengambil keputusan untuk menjadi hamba Tuhan. Anak remaja yang saya maksud di sini adalah yang sedang berkhotbah di depan saudara. Nyambung syukur enggak ya, enggak apa-apa. Itu dulunya saya, saudara. Betul saudara, kalau kita ngomongin dosa enak nggak saudara? Jujur, enak nggak dosa? Hah? Enak atau enak pakai banget? Enak pakai banget. Dosa tuh enak ya.
Setuju saudara? Ini bukan pertanyaan jebakan, bukan. Banyak orang tua di sini saya nanti kualat. Dosa itu enak, pakai banget. Dosa itu nikmat, saudara. Tapi membawa pada kehancuran, bukan. Contoh, saudara, misalnya nih ya, saya nggak tahu, saya nggak ada pesan sponsor apa-apa juga dari Pendeta Suto ya. Misalnya ada orang yang kesulitan ekonomi, butuh duit. Ada nih gampang nih, jual narkoba. Saudara, saya pernah melayani, maaf lu ya, melayani AIA ini bukan di sini jemaat kerja lain, saudara. Bukan GKI Film Mati Mas, ini baik-baik semua jemaatnya. Hampir Jesus Will, hampir 70 tahun, saudara. Jualan narkoba, ya contoh, saya kepepet, ya udah, akhirnya ya ditangkap, saudara. Ya, meskipun hanya 1 bulan, ya, saudara. Kita kesulitan ekonomi, kepepet, ada jalan pintas meskipun dosa. Saudara terima atau terima? Terima atau terima? Ayo kepepet loh. Oh puji Tuhan, kalau enggak, aduh senang saya. Ya saudara, tantangan bukan? Kita ada kesulitan ekonomi, ada jalan pintas meskipun tidak sesuai dengan rencana Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nggak apa-apa, saya dosa dulu nih, ya, baru nanti minta ampun sama Tuhan. Setelah minta ampun, saya datang konselnya sama Pendeta Suto. Ya, disucikan kan dosa saya. Punya rencana seperti itu, ya maaf, konyol, saudara. Saudara sekalian, apapun yang kita alami, apapun yang terjadi dalam hidup kita, setialah ikut Yesus. Inilah diriku Tuhan, yang dulunya aku berdosa, yang dulunya aku hidup jauh dari Tuhan, yang dulunya hidupku hampa. Aku kenal Yesus. Gak cuma kenal Yesus, tetapi ikut Yesus seumur hidup kita. Makanya ada lagu, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Ikut Yesus itu sepanjang hidup kita. Lewi si pemungut cukai itu pun setia ikut Yesus. Dan ada karya melalui pencerahan Roh Kudus, yaitu kitab Matius yang kita nikmati di dalam Alkitab. Ada 28 pasal sebagai catatan sejarah. Nggak sekedar catatan sejarah, tetaplah firman Tuhan yang hidup, yang mutlak, yang kita akui, tidak hanya kita baca, kita renungkan, tetapi kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saudara, kesulitan ekonomi, saudara, khususnya AYI, mungkin ada kendala, masalah kesehatan, kok sakit saya nggak sembuh, encok saya nggak sembuh, rematik saya nggak sembuh. Saudara, tantangan banyak kita meninggalkan Yesus. Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Jangan kita tinggalkan Yesus. Inilah diriku Tuhan, mau tetap setia ikut Engkau. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih, kami belajar dari Matius si pemungut cukai yang dulunya berdosa, tetapi karena anugerah Tuhan dia diselamatkan. Lebih lagi kami Tuhan, terima kasih untuk anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Teguhkan kami, kuatkan iman kami. Apapun yang kami hadapi saat ini, baik itu masalah kesehatan, masalah keuangan, apapun pergumulan hidup kami, kamu tetap setia ikut Engkau. Inilah diri kami Tuhan, mau setia sampai pada akhirnya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah, masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptis kita menurut pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara, mari kita bersahati di dalam doa syafaat kita. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami bersama-sama beribadah. Terima kasih juga kesempatan bagi kami untuk bersama-sama menaikkan doa syafaat kami. Kami terus menyerahkan seluruh kegiatan pelayanan kami di tengah-tengah masa-masa COVID ini. Biarlah Tuhan berikan hikmat kepada kami sebagai pemimpin gereja untuk kami memikirkan akan pelayanan yang tepat. Dan kami percaya Tuhan bahwa COVID bukan halangan, bukan rintangan untuk kami tetap melayani Tuhan, baik di dalam pembesukan, di dalam pelayanan-pelayanan yang lain. Bersahati berdoa untuk rekan-rekan pengurus pos PI tempat ini bersama-sama dengan Pendeta Suto dan Semu. Mari Tuhan berikan hikmat kekuatan. Kami percaya Tuhan sudah memimpin GKI Pos PI Villa Melati masa saat ini. Tuhan yang sama terus juga memberkati, juga akan menolong. Tuhan, kami juga saat ini berdoa bersahati untuk Ibu Hana yang sakit. Mari Tuhan yang menjamah, Tuhan yang melawat Ibu Hana. Dan sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-Mu yang sakit ini. Mu akan sembuhkan, Mu akan pulihkan melalui obat-obatan, melalui makanan, vitamin. Tuhan akan pulihkan. Segi Ibu Hana mengalami ki dan kasih Tuhan. Bersahati untuk Albert masa-masa pasca operasi mata ini. Mari juga Tuhan akan memberkati, Tuhan menyembuhkan, memulihkan secara sempurna. Kami percaya Tuhan akan menguatkan iman Albert. Kami juga bersahati berdoa untuk saudara seiman kami yang sudah Tuhan panggil, Ibu Santi. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan penghiburan bagi keluarga yang berduka melalui ibadah penghiburan, ibadah kremasi, dan seluruh hal yang dilakukan oleh gereja. Mari Tuhan juga akan memimpin melalui firman Tuhan, melalui WhatsApp pribadi. Setiap keluarga diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan seluruh jemaat Tuhan GKI Villa Melati Mas ini, jemaat yang lansia. Tuhan, kami menyadari bahwa kesehatan kami terbatas, tenaga kami terbatas, tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas untuk terus melimpahkan pada kami damai sejahtera, ping'an yang sejati di dalam Yesus Kristus. Berdoa untuk jemaat yang mengalami sakit rematik, sakit jantung, sakit ginjal, apapun penyakitnya. Mari Tuhan yang menjamah, Tuhan menolong. Jika Tuhan berkenan, sembuhkan, pulihkan. Dan biarlah waktu kami menjalani masa-masa sakit ini, kami tetap belajar bersyukur kepada Tuhan. Berdoa untuk keluarga, anak-anak, menantu, cucu yang mendampingi, yang merawat. Engkau juga memberikan kekuatan dan juga pimpinan. Kami serahkan masa depan gerejamu ini, GKI Villa Melati Mas, di dalam pimpinan tangan Tuhan. Tuhan terus menolong, Tuhan memimpin gereja ini tetap menjadi garam dan terang. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang disampaikan oleh hamba-Nya, Contoh Daniel Dinarso.
Tuhan berkati kembali. Ya, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Nanti saya beritahukan dulu ya, persembahan yang berupa amplop nanti jangan ditekuk ya. Iya semuanya ya, bisa dimasukkan saja karena kita akan mengedarkan kolekte yang tipis, jadi bisa dimasuk-masukin amplopnya, nggak usah ditekuk ya. Ya, terima kasih. Ya, pada saat ini marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan yang sudah kita persiapkan. Dan persembahan ini dialaskan dengan firman Tuhan yang diambil kitab Mazmur 115 ayat 12 dan 13. Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati kamu Israel. Ia akan memberkati kamu Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kita menyanyikan pujian persembahan dari KPPK nomor 350, Pakai Hidupku Ini. Doa persembahan dipimpin oleh Diakon Rudi. Terima kasih Bapa atas kasih anugerah-Mu, atas pernyataan-Mu, atas berkat-berkat yang Engkau telah berikan pada kami. Terima kasih Engkau memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan. Berkatilah persembahan kami Bapa, suci dan kuduskan. Apa yang kami persembahkan dapat dipakai untuk meluaskan kerajaan-Mu melalui gereja-Mu ini. Dan berkatilah tangan-tangan yang mengolahnya, semua untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita menyanyikan pujian pengutusan dari KPPK nomor 400. Berkat rahmat dan kasih Tuhanku. Dan nanti kita akan menerima doa berkat dari hambanya, Evangelis Daniel Indarso. Menyinari bulan
kepada Tuhan. Kami menyerahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta dengan saudara sekalian. Selesai sudah ibadah kita, silakan duduk, ambil saat teduh jenak untuk mengucap syukur pada Tuhan. Terima kasih. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semuanya. Ya, nanti kita akan mendengar pengumuman mungkin dari Ya, hari ini kita bersyukur ada beberapa saudara kita yang baru pertama kali hadir dalam ibadah. Ya, silakan untuk bisa memperkenalkan namanya supaya kita bisa saling kenal, kemudian bisa bertegur sapa. ya, Silakan. mungkin berdiri ya yang baru dan menyebutkan namanya serta alamatnya. Ya. Silakan memperkenalkan namanya siapa, terus tinggalnya di mana? Selamat pagi. Pagi. Saya Ina Asaputra Melintir. Oh, ingat. Tinggalnya di Arakan Sutra di Jawa Barat. Oke, selamat datang ya. Ingat, bukan ya. Ingat ya. Oke, silakan. Oh ya, silakan. Mama saya. Mamanya. Ya. Namanya siapa Pak Agil mamanya ya? Moigong. Moingo. Iya. Ya, Ai. Silakan. Nama-nama siapa? Mandarin nggak apa-apa. Nggak. Ya, nggak apa-apa. Ai duduk aja duduk. Iya. 贵姓大名， Ya, 贵姓大名姓徐。 ya duduk aja. 谁呀？ Kita beri support ya. Ya, selamat datang. Kami menyambut dengan gembira kehadirannya. Ya. Oke. Terus yang kedua ada berita duka cita. Ya, jadi kemarin sekitar jam 2-an Oma Santi Rasmini yang biasa kalau datang ibadah itu suka pakai kursi roda. Dia kemarin berpulang ke rumah Bapa di surga di usia yang ke-89 tahun. Jadi lumayan panjang umurnya. Tapi kemarin dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Dan malam hari ini kita akan adakan ibadah penghiburan jam 7 malam. Kemudian hari Senin besok malam juga jam 7 malam kita akan adakan ibadah tutup peti dan juga malam kembang. Dan hari Selasanya pemberangkatan jenazah untuk dikremasikan di krematorium Dadap. Ya, jadi bagi jemaat yang bisa hadir, kami mengundang untuk bisa hadir, disemayamkannya di rumah duka Bontek View. Jadi nggak terlalu jauh dari tempat kita di sini. Ya, itu saja. Nanti kalau misalnya jemaat agak kesulitan untuk pergi ke sana, bisa nanti infokan. Kita akan atur pakai mobil gereja. Ya, karena memang Oma Santi ini dia nggak terlalu banyak ini, istilahnya itu temannya, mungkin karena keterbatasan secara fisiknya dan juga anaknya juga tempatnya jauh, mungkin agak sulit untuk datang juga. Nah, kita mau bersama-sama, ini kesempatan terakhir bagi kita untuk bisa melihat dia.
Ya, setelah itu di hari Selasa akan dikremasikan. Ya, mungkin yang mau ikut nanti sore bisa langsung ke Pak Yun aja ya Pak. Iya, betul. Jadi nanti Pak Yun bisa jemput. Jam berapa gitu nanti tanya Pak Yun ya. Kita ibadahnya jam 7 Ya, malam. kita beribadah kan jam 7 malam. Ya, nanti yang mau ikut ya langsung ke Pak Yun aja. Itu kan Pak Suto. Betul. Jadi nanti dia Pak Yun itu. Terima kasih. Oke, Tuhan berkati.